pendakwah dan penulis Indonesia. Habib Jafar Al-Hadar beserta sastrawan, Sujiwo Tejo menghadiri acara Metamorfosa yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Fakultas ISAIUIN Wali Songo Semarang. Dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini di UIN, Wali Songo, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Jadi itu karena kehidupan saya anak UIN dan karena agar Anda yakin bahwa saya itu Habib. Walaupun sudah patah tulang, gak apa-apa yang penting tidak patah tulang. Ya, saya itu kalau datang ke UIN di seluruh Indonesia, di Jawa maupun di luar Jawa, termasuk di Semarang, di UIN Wali Songo, ini kalau lihat perempuan-perempuannya, itu seolah-olah di pikiran saya ketika mereka jalan itu ada backsound nyanyi. Jadi ada backsound di TikTok itu musik nyanyi seolah-olah ada cewek-cewek jalan gitu. Walaupun musik itu salah ya, tapi musiknya enak, tapi kan yang enak-enak yang penasaran. Jadi yang haram itu adalah sesuatu yang kamu makan bukan aku atau kamu konsumsi sedangkan Tuhan mengharamkannya. Kalau tentang yang keluar dari Islam, yang haram itu adalah kata-kata kotor yang menyudutkan orang lain dan menghinakan makhluk Tuhan yang lainnya. Jadi kenapa saya di awal ngomongnya, karena saya akan menyampaikan tentang Pilgub Jateng 2024, tentang bagaimana cara kita memilih, pentingnya kita memilih dan lain sebagainya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang benar. Nah, jadi levelnya itu Al-Quran, Sunnah, baru musik dan lirik-liriknya. Nah, yang ketiga ini jangan dipakai itu aja. Masa Habib main musik itu tidak akan lucu. Dan pertama-tama saya mau mengawali dengan satu hal, bahwa kita itu diajarkan sebagai seorang muslim. Saya mencatat beberapa materi yang akan saya sampaikan. Ini saya sampaikan biar Pak Tejo karena saya sedang main HP. Karena kadang Pak Tejo ada regenerasi. Biasanya orang buka HP itu main HP padahal sedang baca Al-Quran. Ya, itulah bedanya santri dan abangan. Oke, kita diajarkan untuk bermetamorfosa setiap saat dalam Islam. Maka tema hari ini itu sudah tepat, bahwa secara keagamaan, khususnya dalam konteks agama Islam, metamorfosa itu sesuatu yang harus bergerak secara terus-menerus, bukan hanya setiap hari, tapi setiap saat. Saya akan menyampaikan dalam perspektif agama, khususnya Islam, karena agama itu mengakomodir budaya. Bahkan ada muhakkam, ada yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar agama, dia adalah hukum dalam Islam. Maka Anda kalau
nerobos lampu merah. Agak kurang relevan ya, saya nasihati Anda dengan nerobos lampu merah padahal saya kecelakaan. Itu setara dengan agak kurang relevannya dinasihati sabar sama Habib yang bulannya di Alphard itu. Agak susah ditanya kita. Iya memang saya sabar, tapi Anda kan di Alphard. Lebih enak sabar di Alphard daripada di motor. Nah, ada orang kalau sesuatu yang secara budaya, secara hukum negara, secara hukum adat, secara hukum masyarakat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah secara substansi, maka dia adalah hukum dalam Islam. Maka memilih pemimpin nanti dalam pilgub itu karena dia tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan substansi Islam, maka itu adalah sesuatu entah itu budaya, entah itu aturan yang secara Islam digarisbawahi. Artinya jika kita tidak melakukan pemilihan di pilgub itu, kita secara keislaman itu ada sesuatu yang dilanggar karena ada muhakam. Adat itu adalah hukum dalam Islam. Ini kalau ada yang disimpan lebih berasa VJ gitu ya. Dan sebagai seorang muslim kita diajarkan untuk selalu bermetamorfosa. Sehingga kata Nabi Muhammad dalam salah satu sabdanya, seseorang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia terlaknat. Dan yang hari ini sama seperti hari kemarin, dia rugi. Dan seorang muslim kata Nabi Muhammad adalah seorang yang bermetamorfosa, yaitu hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Makanya Islam itu kata kerja, dia bukan kata benda. Orang itu kalau masuk Islam dan otomatis masuk surga, dia harus kerja, harus sholat, harus puasa, harus zakat, bagi yang mampu, harus haji, bagi yang mampu meskipun umurnya masih 2 bulan. Dan harus tidak download buket buat yang anak muda. Anda kalau HP-nya ada aplikasi Al-Quran sekaligus widget, itu surga dan neraka dalam satu sentuhan. Dan memang kita diajarkan untuk selalu bekerja. Hidup itu soal perjalanan. Karena itu Islam itu maknanya adalah tidak berhentinya kita, tidak menutupnya kita dari progres. Orang yang menutup dirinya untuk berproses menjadi lebih baik dalam Islam, dia disebut kafir. Meskipun agamanya Islam, dia melakukan tindakan kekafiran. Karena kafir itu artinya sesuatu, karena kafir itu artinya dalam Al-Quran sesuatu yang menutup sehingga kita tidak bergerak lagi. Seperti seorang petani yang menutup bibit yang ditanamnya, itu tindakan kekafiran dalam bahasa Al-Quran. Makanya kafir itu artinya seseorang yang menutup pikirannya, menutup hatinya, menutup segala sesuatu yang positif untuk dia berhenti, tidak berjalan lagi, dia sedang melakukan tindak kekafiran. Makanya kufur itu dari kata kafir, karena kufur itu kan menutup. Beneran sih. Bahkan kiper itu kafir. Serius. Kiper itu diambil dari bahasa Arab, diserap ke bahasa Inggris. Kiper itu kan orang yang menutup gawang agar gak kebobolan. Makanya Anda yang kiper ada kafir. Jadi Islam mendorong kita untuk terus berjalan, untuk terus bermetamorfosa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan di antara kebaikan yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim adalah menunaikan amanat yang diberikan kepada kita sebagai warga negara, yaitu
memilih pemimpin dalam hal ini untuk Jawa Tengah melalui Pilgub 2024. Kadang ada orang yang bilang begini, Habib, kan suara saya cuma satu orang. Kalau saya gak ke TPS, kayaknya Jawa Tengah baik-baik aja. Gak berpengaruh kehadiran saya di TPS kepada Pilgub Jawa Tengah 2024. Itu pandangan yang salah. Paling tidak dengan dua hal. Pertama secara antropologis, yang kedua secara teologis. Secara antropologis, yang punya pikiran seperti itu kan belum tentu cuma Anda. Bisa jadi yang lain juga punya pikiran begitu. Kalau saya gak nyoblos, kayaknya suara tetap banyak. Ternyata tetangga Anda juga berpikir begitu. Kalau saya gak nyoblos, cuma berkurang suara. Kalau semua orang akhirnya atau mayoritas orang akhirnya tidak mencoblos karena pikiran yang seperti itu, maka pemilu tidak akan berjalan baik-baik saja. Bahkan bisa saja tidak memenuhi syarat untuk terpilihnya politik. Yang kedua, nah ini sisi Habibnya. Bapak juga punya yang begini-begini. Jadi suatu hari Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah setelah membangun Ka'bah untuk memanggil orang-orang agar datang ke Ka'bah untuk menyembah Allah melalui manifestasi Ka'bah, entah itu menghadap Ka'bah, entah itu mengitari Ka'bah dan lain sebagainya. Kemudian kata Allah, wahai Ibrahim, menjerita, bersuara, mengajak orang untuk menuju Ka'bah. Namun hari itu, Ka'bah itu tidak ada orang sama sekali. Ka'bah itu di tengah-tengah gunung pasir yang tandus, tidak ada satu orang pun di sana. Makanya sebagai manusia, Nabi Ibrahim tanya kepada Allah, ya Allah, saya ini mau mengeluarkan suara, memanggil siapa? Orang-orang itu ada ya Allah. Maka kemudian kata Allah dalam salah satu hadis qudsi, la tidak bagimu panggilan waladan benar, dan aku yang akan menyampaikannya. Tugasmu dari itu hanya bersuara. Yang akan menyampaikan suara ini ke telinga orang yang beriman adalah adalah aku sebagai Tuhanmu. Maka kemudian Nabi Ibrahim memanggil, sehingga kalau kita umroh atau haji, kita memenuhi panggilan Allah. Kita dipanggil oleh Allah ke sini melalui lisannya Nabi Ibrahim, kita menjawab labbaik Allahumma labbaik. Iya ya Allah, saya memenuhi panggilanmu. Yang pertama kali suruh manggil itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim manggil ada manusia pada saat itu. Tapi kata Allah, tugasmu hanya bersuara. Aku yang akan membuat suara itu sampai pada tempatnya. Maka tugas kita walaupun satu suara nanti menyampaikan suara itu. Adapun yang akan memastikan suara itu akan melahirkan pemimpin terbaik bagi Jawa Tengah, itu tugasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.